Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Save Our Nation bersama Saur Huta Barat. Selama 1 jam ke depan, kita akan memperbincangkan persoalan besar menyangkut keutuhan bangsa. Bangsa ini pernah mengalami konflik di Aceh, pernah konflik di Poso, konflik di Maluku. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik itu? Bagaimana mengelola konflik itu agar supaya persoalan bangsa, keutuhan bangsa dapat dipelihara? Topik ini akan kita bahas selama 1 jam dengan terus terang dan tidak boleh ada dusta di antara kita. Salah seorang tokoh penting yang menyelesaikan konflik di Maluku, di Poso, dan juga Aceh adalah seorang Yusuf Kala yang ketika pemilu lalu lebih dikenal sebagai JK, sahabat Anda, mantan Presiden Finlandia, Martti, mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Dan kemudian bahkan beliau mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Apakah yang paling berkesan bagi seorang JK mengenai sosok seorang yang bernama Martti itu? Pertama, dia mengabdikan dirinya untuk perdamaian begitu lama semenjak dia diplomat. Kedua, dia orang yang tulus dan berani dan mempunyai skill yang bagus untuk mediasi, bergerak, dan dia tulus, dia jujur untuk mengatasi masalah-masalah, dan dia sangat bersahabat untuk kita. Saya katakan dia ini adalah sahabat Indonesia yang betul, karena itu saya hormati peran beliau. Apa yang paling menentukan dari ketulusan, kejujurannya yang bisa membantu segera penyelesaian Aceh? Kalau soal Aceh, pertama memang kita jauh sebelumnya sudah membicarakannya, baik dengan teman-teman tentu di Aceh sendiri, pimpinan-pimpinan GAM di Swedia, sebelum tentu kita mencari mediator sebenarnya. Jadi peranannya Martti itu terakhir setelah semuanya hampir setuju untuk berbicara. Jadi tapi dibutuhkan orang tengah yang dapat membridging trust. Karena kalau suatu perdamaian tidak ada orang yang menjaga kepercayaan, kan sulit. Itu fungsi mediator, ialah menjaga kepercayaan kedua belah pihak. Dan itu dia berhasil. Dia berhasil itu. Dia berhasil itu situ, dia berhasil di Libya, dia berhasil juga di sebahagian di Irlandia, dan terakhir di Kosovo, walaupun sekarang belum selesai betul sebenarnya. Lalu di mana peranan dari seorang JK? Ya, kalau soal Aceh, tentu bagaimana merencanakan sesuatu, bagaimana kita mencari titik temu sebenarnya, mencari jalan keluar yang saling terhormat, yang all dignity for all, suatu penyelesaian yang terhormat untuk belah pihak dan menguntungkan untuk masyarakat. Itu yang kita dalam waktu hampir 2 tahun saya bersama teman, tentu dengan mulai daripada izin Ibu Megawati sebagai Presiden, kemudian tentu dengan juga petunjuk Bapak Presiden SBY, dua-duanya. Jadi sudah dimulai dari zaman Ibu Mega? Sudah dimulai sebenarnya. Jadi saya ke Eropa pada waktu zaman Ibu Mega. Tapi waktu itu belum ketemu, butuhkan waktu lama. Perdamaian itu tidak bisa langsung, dibutuhkan mempelajari masalahnya, apa pokok masalahnya, siapa yang harus kita ajak, dan sebagainya. Butuh riset juga, dan dibutuh mempelajari dengan siapa kita harus berdamai, apa efeknya, apa kompensat kepada pihak, dan itu kurang lebih 2 tahun. Ada satu kompensat tadi yang paling penting dan menurut saya berani, yaitu partai lokal. Ya.
tidak diatur oleh undang-undang, bahkan mungkin pertentangan, tapi berani itu diambil. Kenapa ya? Ini hak-hak politik sebenarnya. Itulah suatu komprominya, bahwa daripada kita perang senjata, berperang, iya kita alihkan itu dalam suatu dialog politik. Dan dialog politik itu lewat partai politik. Memang bisa lewat partai nasional, tapi disitulah perundingan. Dia mesti take and give. Dia mesti ada jalan keluar untuk itu. Gitu. Di negara lain itu sulit betul menyelesaikan konflik separatisme ini. Bahkan bisa berpecah berbagai negara. Apa rahasianya kita bisa menyelesaikan ini? Pertama, yang paling sulit sebenarnya kadang-kadang itu peranan tentara. Tapi ini kita luar biasa mendukung proses perdamaian itu. Saya mempelajari beberapa tempat sekarang seperti Thailand, Sri Lanka. Itu resistensi daripada tentara. Tapi TNI kita luar biasa memahami itu. Mendukung luar biasa. Kenapa tentara di tempat lain itu resisten? Karena perang itu adalah rezeki baginya? Bukan. Jadi apa dong? Kadang-kadang merasa bahwa berdamai itu suatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan buat apa. Ya, kita katakan ketika ini kita waktu itu Pak Endarto mengatakan setuju. Sekarang sudah korban. Apa perlu ditambah korban begitu banyak lagi? Ya, itu pandangan. Perang itu lebih banyak ongkosnya daripada berdamai. Itu juga semua dipertimbangkan. Dan kita tidak mengerti dengan siapa kita. Ini kan semua sebangsa, setanah air yang kita lawan ini. Sesama anak bangsa. Sama-sama bangsa. Itu yang menyebabkan dukungan yang sangat positif sekali faktor itu. Dan juga faktor tsunami. Bagaimanapun juga faktor tsunami itu mempercepat. Walaupun saya katakan tadi itu dimulai 2 tahun sebelumnya perundingan itu. Faktor tsunami mempercepat kembali kita memulai, dan juga faktor itu, dan juga tentu dukungan presiden yang sangat kuat untuk itu. Ya, sekarang tiba-tiba seorang JK ingin menyelesaikan konflik di Thailand. Apa kurang kerjaan wakil presiden? Mungkin dianggap saya punya pengalaman, dan itu kedua belahnya setelah kita mempelajari, meriset masalahnya. Ya tentu kita sesama ASEAN, kalau bisa dibantu ya kenapa tidak kita bantu. Tapi lebih penting lagi, ya, undang-undang dasar kita mengamanahkan Indonesia harus menjaga perdamaian dunia. Ya. Ini kita lihat, ini ada peta ya, mengenai Thailand, Patani, kemerdekaan Melayu Patani di Thailand Selatan didominasi ya oleh kaum Muslim. Ya. Dan konflik ini sudah berlanjut lama. Iya betul. Ya. Hampir 30 tahun juga. Lebih lagi, ya? lebih lama sebenarnya. Ya, lebih dari Aceh. Ya. Apa yang sudah mulai titik terang yang mulai ketemu untuk kasus Thailand ini apa? Titik terang yang selalu perdamaian itu ada keinginan berdamai. Itu duluan ya. Itu yang penting. Kalau sudah ada keinginan berdamai kedua belah pihak, tinggal caranya kita cari. Itu aja. Modal utama selalu yang saya pakai dimanapun kita mengeksplor, mendorong, ada keinginan ketemu. Ada keinginan untuk ketemu, ada keinginan untuk damai. Kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini.